Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan memasuki materi penjumlahan dengan menggunakan halaman main menu kayak gitu. Nah, jadi untuk tampilannya bakal seperti ini. Nah, ini dia. Jadi nanti ada dua layout nih, layout main menu sama layout game. Nah, jadi pertama itu kita akan masuk ke halaman main menunya dulu. Nah, jadi dengan klik button play, nah nanti dia bakal ada angka acak satu nih, satu dan 5 ini angka acak, 1 plus 5 yaitu 6. Nah, jika kita cek jawabannya itu benar, maka nanti dia akan menghasilkan jawaban Anda benar teksnya. Nah, kalau maksudnya salah, nah jawaban Anda salah, dan ketika kita klik button reset, nah nanti akannya bakal berubah. Nah, ini dia. Nanti bakal berubah seperti ini. Nah, terus ada button back ini dua. Yang ini menggunakan image, yang ini cuman menggunakan sprite. Nah, ini keduanya bisa balik. Nah, jadi pas diklik nanti dia balik lagi ke halaman main menu. Jadi untuk itu mari kita buat project baru lagi. Oke, jadi klik new project di sini atau bisa dari sini ya. Nih, new new project. Nah, jadi pertama-tama untuk ukurannya itu kita atur yaitu 500 200. Nah, 500 200 ini juga 200. Jangan lupa di project properties Windows size-nya juga 500 200. Nah, untuk itu yang pertama kita masukin adalah sprite ya, sprite. Nah, kita warnain, kita masukin, kita atur ukurannya. Biar teksnya bisa muat nanti. Nah, terus habis itu masukin ini teks ya, yaitu double klik atau enggak pakai ini insert new object. Nah, teks. Nah, di sini ada nih pengaturannya. Ini font. Font ini adalah untuk ngatur si teksnya. Nah, mau ganti ukuran apa fontnya, Arial dan lain-lain, kalian terserah. Ini bisa diatur juga stylenya, bisa italic, regular, bold, dan ini buat ukuran teksnya bisa diatur juga. Nah, habis itu kalau maksudnya kalian pengen ngatur-ngatur teksnya di tengah atau di kanan atau di bawah, nah ini pakainya horizontal sama vertical alignment. Nah, ngaturnya nih, itu center, right, left, center, center. Nah, di sini buat ganti teksnya. Nah, itu main menu. Nah, jangan lupa namanya ini juga diganti ya. Nih, kalian bisa ganti di sini, tuh rename. Atau kalian bisa nih klik objeknya terus ganti di sini. Atau bisa ganti namanya di sini juga nih, tinggal klik kanan. Nah, rename sprite uh, button button play. Ini teks menu. Nah, habis itu masukin teks lagi. Play. Nah, kalau udah kalian masukin teksnya, baru kalian masukin mouse dan touch. Nih, mouse dan touch. Nah, habis itu kalau kalian udah masukinnya,
kalian ke halaman event sheet-nya. Nah, untuk pertama yaitu kita masukin mouse. Nah, ini mouse. Ya, kalian nih add event, terus klik mouse, terus pilih yang on object click nih. Nah, nanti dia ngasih tahu ini buat ngasih tahu klik buttonnya mau mana, left click, klik kiri, klik tengah atau klik kanan. Nah, di sini itu buat ngasih tahu type kliknya itu apa, mau diklik doang atau double klik. Nah, habis itu pilih objeknya, yaitu button play yang tadi. Nah, dan habis itu kalian tambahin juga touch-nya, add event, terus klik yang touch. Nah, terus pilih yang on tap object. Nah, terus pilih objeknya yang button play yang tadi. Nah, kalau udah, nanti kalian tinggal add action. Add action, terus pilih yang system. Pilih go to layout buat ngasih tahu nanti kalau si mouse-nya ngeklik button play-nya, nanti dia bakal ke halaman yang layout yang kita buat nanti. Oh iya, sebelum itu kita buat layout dulu. Nah, ini di bagian sini. Bagian sini kalian klik kanan nih, foldernya, klik kanan terus add layout. Nah, dan juga pilih add event sheet-nya. Nah, nanti dia bakal ada tampilan kayak gini. Nah, kalau udah nanti balik lagi ke event sheet-nya, add action, terus pilih system, go to layout, dan pilih layout 2 ini. Dan, nah yang kedua juga sama, add action, system, go to layout, layout 2. Nah, ini kan masih layout 2 ya, layout 1, layout 2. Nah, kita ganti namanya dulu ya. Jadi di sini aku kasih nama layout main menu. Nah, terus buat yang layout 2 itu aku kasih nama layout game. Nah, tuh nanti dia berubah namanya layout game nih, layout game. Nah, habis itu kalian yang event sheet-nya juga sama diganti event sheet main menu. Nah, event sheet yang kedua juga sama nih, event sheet game. Nah, kalau kalian udah buat layout main menunya sama event main menunya, kita ke layout gamenya. Di sini kita atur lagi ukurannya 500, 200, 500, 200. Nah, ini juga udah 500, 200. Nah, kalau udah nanti kita buat nih penjumlahannya. Kita masukin teks-teksnya dulu. Ya, nih double klik atau klik kanan ya, insert new object. Nah, double klik teks. Nah, penjumlahan. Masukin teks lagi. Jangan lupa ya diganti namanya. Teks penjumlahan. Ini ganti angka 1. Masukin lagi teks plus. Nah, di sini kita nambahinnya satu-satu. Teks namanya angka 2. Angka 2. Teks lagi. Teks sama dengan
teks sama dengan. Nah, habis itu kita masukin namanya text box. Nah, ini buat nanti masukin hasil jawabannya. Nah, habis itu kasih namanya nih, hasil jawaban. Nah, ini kita masukin teks jawaban. Teksnya di dalamnya adalah silakan menjawab. Nah, habis itu kita buat dua buttonnya, button check, reset, sama back. Nah, di sini kayak tadi lagi masukin sprite 2. Nah, ini terus masukin lagi sprite-nya. Nah, kalau udah kita masukin teksnya. Teks check. Ini buat color, ini buat ganti warna teksnya nih. Nah, nanti kalian tinggal klik ini aja. Nanti tampil tuh. Nah, dan teks back. Back. Nah, terus kita kasih nama-namanya nih kotak-kotaknya. Di sini. Ini button check. Ini button reset. Ini button back. Nah, itu kenapa dikasih nama? Biar nanti kalian nggak bingung milihnya yang mana. Biar nggak pusing nanti buat masuk-masukinnya. Nah, kalau udah kalian open eventnya. Gimana cara open eventnya? Event game itu kalian tinggal nih. Di sini kalian double klik aja. Nah, nanti dia nampil. Nah, untuk pertama itu nambahin variabelnya dulu. Add global variable, yaitu di sini klik kanan, add global variable. Nah, kita di sini buat 3 variabel nih. Variabel A, B, sama C. Nah, jadi untuk pertama masukin variabel A. Nah, terus add global lagi, variabel namanya B. Add global lagi, yang C. Nah, diatur. Nah,
Habis itu kita pertama buat sistem button backnya dulu, yaitu add event, terus pilih yang mouse, pilih yang on object click, terus pilih objeknya yaitu button back. Nah, ini dia. Dan terus add action, pilih system, pilih go to layout, ke layout main menu. Nah, itu buat ngasih tahu. Jadi, kalau kita ngeklik button back, nanti halamannya bakal ke halaman layout si main menunya ini. Nah, habis itu buat lagi sama, tapi ini touch, yaitu add event, terus touch, pilih on tap object. Nah, pilih objeknya button back. Dan habis itu kayak tadi lagi add action, system, go to layout, pilih layout main menu. Dan nah, udah nih, habis itu kita mau ngeset angka random buat yang angka 1 sama angka 2-nya. Nah, pertama yaitu add event, terus pilih system, pilih yang namanya on start. Nah, ini on start of layout. Nah, pilih klik. Habis itu di sini kita add action nih. Nah, yang pertama adalah angka. Nah, pertama itu adalah pilih sistem nih. Sistem buat ngeset angka acak buat variabel A sama B-nya. Jadi pertama itu adalah set value, pilih variabel yang A. Nah, value-nya itu kayak kita ngeset di pertemuan sebelumnya yang angka acak, yaitu integer atau int, buka kurung tutup kurung. Ini buka kurung ya. Terus random. Nah, buka kurung tutup kurung lagi. Terus masukin angkanya 1,11 atau 1 di antara 11. Nah, nanti kayak gini hasilnya. Dan habis itu buat lagi sama, tapi buat variabel yang B-nya. Yaitu kayak tadi, add action, system, set value, pilih variabel yang B. Nah, kayak tadi lagi, ini int, random, buka kurung 1,11, tutup. Nah, dan nah ini udah nih sistemnya nanti bakal ngeset angka A sama B-nya itu buat ngacak. Nah, habis itu kita buat angkanya itu nanti ngacak nih si angka 1 sama angka 2-nya. Yaitu add action, pilih angka 1, terus pilih set text. Dan masukin variabelnya, nggak pakai kutip ya. Kutipnya hapus. Habis itu masukin A, variabel A. Nah, buat angka 1 itu variabel A, buat angka 2 itu variabel B. Add action lagi, angka 2, set text. Nah, hapus kutipnya, masukin variabelnya B. Dan, nah kalau udah gini nanti akannya bakal ngacak nih. Nah, habis itu kita buat angka tombol periksanya buat ngecek nanti. Tombol ceknya ya, ini tombol ceknya. Nah, kayak tadi lagi event game, terus add event, pilih yang touch, on tap object. Nah, pilih objek yang button check. Dan nah, habis itu pilih add action. Nah, pilih yang system, terus set value, pilih variabel yang C. Nah, buat value-nya itu masukin nih hasil jawaban ya. Value-nya itu hasil jawaban titik teks. Nah, buat ngasih tahu nih nanti jadi si hasil jawabannya itu akan berupa teks gitu. Dan nah, ini kalau udah kita masukin sub eventnya. Nah, sub event itu bukan bukan nambah add event lagi ya, tapi masukin eventnya dari sini, yaitu nih, bukan kuning kayak gini ya. Ini kalian klik nih pinggiran ini, kuning sampai kuning semuanya, kalian klik kanan. Nah, nanti ada nih add, terus add sub event. Nah, pilih system, pilih compare variable. Nah, ini kitnya ada nih variable comparison sama value. Jadi pilih variabel yang C,
Nah, pilih comparisonnya ada banyak ya. Nah, ada yang sama dengan, bukan sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, pertama kita pilih yang equal to. Buat value-nya itu adalah A plus B. Jadi ini kayak C sama dengan A plus B. Nah, pilih dan. Nah, habis itu buat lagi satu lagi kayak tadi. Kalian klik nih pinggiran ini, klik kanan, add sub event. Terus pilih sistem lagi, compare variable C, comparison. Nah, tapi yang ini ganti ke not equal to. Nah, ganti value-nya yang tadi lagi A plus B. Nah, habis itu kalau udah buat kayak gini, kalian add action. Terus pilih yang teks jawaban nih. Teks jawaban tuh yang ini ya. Yang ini. Silakan menjawab. Nah, habis itu add action, jawaban, set text. Nah, kalau di sini kalian ngisi nih di dalam kutipnya, tulis jawaban Anda benar. Nah, habis itu kalau udah buat lagi yang ini. Nah, terus add action, pilihan tadi jawaban, set text. Nah, di dalamnya kalian tulis jawaban Anda salah. Nah, ini udah nih, nanti kalau bisa ngecek nanti antara jawabannya benar atau salah. Nah, habis itu kita buat tombol resetnya nih. Add event, terus pilih yang touch, on tap object. Nah, pilih objek yang reset nih. Button reset. Nah, buat button reset ini itu sama buatnya kayak on start of layout ini. Nah, itu kalian bisa add manual, ngikutin kayak yang ini, atau kalian bisa copy. Nah, cara copy paste itu adalah kalian tahan kontrol, terus klik satu-satu. Nah, kalau udah diklik ini tetap tahan kontrol ya. Kontrol atau CTRL. Kalau MacBook itu pakai command tahannya. Nah, itu kalian tahan terus, habis itu kalian klik, kalian tahan. Nah, nanti sampai ada garis hitam kayak gini. Nah, ke bawah terus lepas. Nah, baru kalian lepas kontrolnya. Nah, nanti dia nge-add kayak gini. Nah, habis itu tambah dua lagi di sini, yaitu add action, pilih yang jawaban, set text, balikin lagi. Nah, kalian klik lagi nih, di dalam kutiknya tulis silakan menjawab. Nah, dibalikin semula kayak tulisan ini, silakan menjawab. Habis itu add action, pilih yang hasil jawabannya. Nah, terus pilih set text. Nah, di sini kan mau ngosongin lagi jawabannya, jadi kalian nggak usah diisi apa-apa. Nah, kalau sudah begini, berarti kalian sudah selesai. Nanti kalian tinggal mulai projectnya. Nah, play. Nah, tuh dia udah selesai tuh, reset. Nah, udah ada 1 plus 10, 11. Nah, jawaban Anda benar. Nih, kalian reset lagi, nanti ngulang lagi. 1 plus 9, 10. Jawaban Anda benar, kalian salahin. Jawaban Anda salah, reset. Nah, dan nanti kalian bisa ngatur-ngatur tuh angkanya mau sampai berapa. Terus klik back. Nah, udah selesai. Jadi, untuk materi penjumlahan seperti ini ya. Ya, kok sekian dari saya. Terima kasih.